Halo, hari ini kita bahas atau review BMW 318i E46N42 engine tahun 2002 akhir. Ini udah yang facelift ya. Jadi lampu sen itu udah ke atas. Fog lamp juga sudah bulat. Lampu standarnya masih bolam, cuma ini udah diganti HID sama ring angel eyes. Walaupun dipasangnya cuma sisi dalam aja. Untuk grill dia udah agak lebar daripada sebelumnya yang pre-facelift. Ini sebenarnya list pinggirnya chrome, cuman udah dicat sama dikasih stiker M3 ya. Oke, coba kita buka mesinnya ya. Oke, untuk N42 ini menggantikan mesin sebelumnya yang pre-facelift yang M43. Dia itu tipenya engine-nya N42B20, yang mana cc-nya itu 1995 cc, walaupun dibilangnya 318i. Dia 4 silinder DHC Valvetronic. Untuk yang facelift ini atau N42 ini diproduksi tahun 2001 akhir sampai dengan 2004 ya. Dia udah Valvetronic kalau bahasa BMW-nya. Kalau untuk Jepang mungkin VVTi ya. Double vanos. Untuk torsinya itu dia 200 Nm di 6500 rpm. Sama powernya itu 141 horsepower di 6000 rpm. Untuk mesin udah rapi ya, udah ketutup cover plastik. Ini modul ABS-nya. Terus kemudian juga udah kap motor udah hidrolis. Semua udah dicat sama peredam. Jadi udah rapi. Nah guys, untuk N42 ini memang beberapa penyakitnya adalah valve cover gasket ini yang mungkin bisa sering bocor ya, mungkin di sekitar 60.000 km. Ini kebetulan sudah diganti dan di reseal cover gasketnya. Kemudian juga biasanya untuk N42 ini juga untuk packing carter oli bawah juga suka bocor, gampang bocor. Juga penyakit N42 ini ada di reservoir tank ini atau pengisi air cadangan yang juga suka retak. Jadinya siap-siap ganti aja. Harganya juga lumayan. Nah, ini modul atau ECU-nya ya. Letaknya di sebelah kanan di depan penumpang. Agak tinggi, jadi agak aman untuk kalau lewatin banjir. Untuk ini adalah filter AC kalau kita ambil udara dari luar. Kalau yang ini sih cuma stiker aja ya, karena untuk ingin punya yang M3 kayaknya belum sanggup. Nah ini guys, ini panosnya ya. Itu untuk yang sering problem adalah idling yang kasar. Idling yang kasar atau langsamnya kasar ya di putaran bawah atau lagi idling. Itu biasanya disebabkan sama itu solenoid untuk vanosnya tuh, untuk yang intake sama exhaust. Biasanya dia mampet atau kotor. Nah, biasanya itu bisa cuma dibersihin aja ya, tapi hati-hati untuk sealnya, mungkin bisa diperhatiin kalau memang udah gepeng atau keriting, memang kudu diganti. Nah, kalau itu udah bersih biasanya mesin tenaganya balik lagi dan idlingnya halus ya. Ini lampu biasanya kalau mobil Eropa udah ada auto leveling ya, jadi dia otomatis bisa kita ke atasin atau ke bawah tanpa harus putar-putar baut kayak di mobil Jepang.
Nah, uniknya dia kalau pertama kali kita mau start kontak ya atau di ACC itu dia akan auto leveling dulu tuh ke posisi terakhir. Lampu juga ini non projector ya atau non proyektor dengan plastik dalamnya itu udah hitam, jadi terlihat agak lebih sporty. Oke kan, kita lanjut ke bannya. Ini bannya memang udah nggak standar, ini udah ring 18, aslinya dia ring 16 ya, ban 55. Kalau ini udah 235 40 ZR18. Ini juga udah ada side list pintu ya istilahnya ya, warna hitam dari plastik. Ini ada merah-merahnya ya. Untuk spion dia masih lipat manual, belum auto retract ya. Ini di samping. Ini sayang untuk N42 2002 ini memang belum ada sunroof ya. Untuk yang facelift ini lampu belakang sudah 3 baris ya. Lampu kecil, sein, sama lampu kota dan rem. Ini emblemnya 318i. Ini juga exhaustnya sudah diganti, yang enggak standar ya. Ini ducktail juga tambahan, yang biasa yang samurai yang meteran ya, tapi terlihat manis. Untuk di belakang udah ada defogger. Untuk antenanya sudah ada di pilar C ini di dalamnya. Handle-nya model tarik. Ini juga kuncinya masih manual ya. Sama untuk belakang juga handle tarik yang sewarna body. Untuk kuncinya dia masih biasa ya, kunci remote biasa nih, ada untuk buka, ada untuk kunci, sama untuk bagasi ya. Nah, tapi ini uniknya biasa ya kalau mobil Eropa, BMW atau Mercy, kalau kita tahan unlock agak lama, dia akan buka semua kaca. Nah, kayak gitu. Itu pun kalau kita pencet lock yang lama, dia semua kaca akan menutup. Nah, ini kayaknya BMW mahal di sini doang nih. Oke guys, sekarang kita lihat bagasinya ya. Bagasinya bisa dipencet dari sini, di remote atau di tuas dalam sini ya. Kita angkat. Bagasinya cukup lega. Ini lampunya masih bolam biasa ya. Untuk aki ada di sini, di belakang cover. Rapi. Di segitiga. Ini juga udah hidrolis ya. Nah, ini abaikan ini ya, spring ini. Tadinya mau DIY auto boot, kebuka sendiri gitu, tapi ternyata nggak kuat dia. Nah, untuk BMW ini udah cukup rapi ya untuk penyimpanan tools ya, ada di sini. Ini standar yang kita perluin. Oh ya, untuk informasi ini, kunci ini bahannya sangat kuat. Emang nggak bohong. Nggak pernah slack ya. Yang bikin slack malah bautnya. Standarnya udah ada ya, ada tang, ada obeng, kunci 13-12 sama 10-8. Ini juga udah untuk towing sama kunci roda. Untuk serep ada di balik sini. Ini serepnya ya. Standar masih yang 16 inch. Oke, sekarang kita coba ke interior ya, ke dalamnya. Untuk speedonya ini dia standar ya. Bensin speed
RPM sama temperatur, juga ada untuk bensin ya, penggunaan bensin. Ini nanti dia akan jalan semakin ke kanan itu berarti semakin boros, seperti itu. Tapi untuk mobil ini kebetulan udah dicek, rata-rata penggunaannya sekitar 1 liter untuk 8,5 kilo. Nah, ini pinggirnya ya, untuk door trimnya dia udah panel wood sama bukan pinnya udah chrome. Kalau ini cuman spotlight merah aja biar kelihatan keren ya. Untuk lampu sini, untuk switch lampu lengkap sama fog lamp depan dan fog lamp belakang. Ini untuk meredupkan atau menerangkan indikator cluster ya di sini. Ini agak terang, ini bisa redup. Oke. Juga di sini untuk leveling headlightnya nih, yang saya bilang tadi, bisa ke atas bisa ke bawah. Oke, mobilnya udah 142.000 km ya penggunaannya. Ini lagi ganteng-gantengnya nih. Kalau ada satu rusak nih, semua merembet ya. Kebetulan untuk mobil ini udah diganti semua ya, kayak evaporator untuk AC-nya, expansion valve, kemudian kompresor udah pernah ganti, aki baru, kemudian juga alternator juga sudah baru. Nah, di sini indikator jam. Ini trip meter ya, ada bisa di reset juga. Jam juga formatnya bisa 24 hour, 24 hours atau bisa AMPM ya. Kita pencet yang sebelah kanan ini. Nah, ini. Dan juga itu tampil di head unit ya. Di head unit ini udah single CD ya. Single CD, radio biasa, FM. Untuk AC-nya sudah digital. Dia belum dual zone, tapi ini arah ini udah lengkap nih. Kaki, badan sama defogger atas depan, badan sama kaki ya. Ini juga bisa pengaturan kipasnya. Ini angin auto. 15 menit pertama dia ke dalam, setelebihnya dia ambil angin luar. Kalau ini kita paksa untuk angin sirkulasi angin dalam aja. Ini untuk kompresornya, ini untuk defogger belakang, sama-sama ini untuk ke depan ya, cukup lengkap. Kemudian untuk tipnya standar, ini BMW profesional ya. Tapi suaranya udah lumayan. Ini udah panel wood. Airbag sudah ada di sisi penumpang dan juga di setir ya. Ini balik lagi, maaf, stikernya. Untuk sunshieldnya dia udah ada kaca ya, tapi belum ada lampunya. Ini lampu tengah masih di sini, masih manual, masih bohlam biasa, belum LED. Itu pun untuk kaca spion tengah ya, belum auto dimming, dia masih manual. Ini untuk sisi driver, masih belum lampu, tapi lumayan rapi ya. Untuk bahannya sendiri ini udah semua soft touch, udah oke semuanya. Nah, untuk transmisi dia udah matic Triptronic, bisa ke model sport atau manual. Ini semua power window-nya all auto. Ini untuk locking power window-nya untuk di belakang ya, atau di penumpang. Ini hazard, letak di konsol tengah. Lampunya juga ngikutin ya, nggak kayak mobil-mobil Jepang. Ini untuk central lock-nya. Untuk penempatan tengah ini belum ada cup holder, tapi hanya 2 slot ini aja. Belakang ini asbak,
Kalau lampunya nyala, lampu kecil nyala, dia ikut nyala ya. Oke, tempat penyimpanan ini kita buat koin mungkin. Ini juga ada asbak ya, sama lighter, bisa untuk ngecas juga. Oke, lacinya sudah soft opening. Di sini sudah soft opening, bisa dikunci juga lacinya kalau lagi kita vale. Ini kisi AC tengah ya, bisa untuk udara dingin sama yang panas ke atas ya, bisa untuk heaternya. Bisa juga ditutup, ini ketutup full, ini kebuka juga sama ya untuk AC sisi penumpang maupun sisi driver. Di pilar A ini ada tweeter ya, tweeter. Kalau untuk di pintunya itu speaker ada di sini, sama door pocket juga. Ini juga listnya udah wood panel ya, wood panel asli ya, bukan plastik kayak mobil Jepang. Dia untuk pengaturan spionnya sudah elektrik kanan kiri, walaupun belum auto retract ya. Ini pegangannya fix. Seat belt sudah ada, bisa di setel ya tinggi rendahnya. Headrest juga bisa dimaju mundurkan. Untuk 318i E46N42 ini memang masih manual semuanya. Untuk height adjusternya, recliningnya ya, sampai untuk maju mundurnya bangku atau kursi juga di tempat penumpang sama. Sekarang kita coba tes di belakang ya. Oke, untuk di belakang ini karena minim cup holder jadi udah dipasang buat minum ya. Ini karena ada 3 krucil yang naik mobil ini, jadinya kudu siap. Untuk legroomnya lega, headroomnya juga oke. Ini ada high mount stop lamp, juga ada 2 headrest ya untuk penumpang belakang seperti ini. Nah, ini layout dari BMW 318i facelift E46N42 tahun 2002 akhir. Oke guys, semoga infonya bermanfaat. Jadi kalau ada yang mau beli mobil jenis ini udah tahu ya kayak apa dalamnya, kelebihannya, kelemahannya. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.